Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nila Hoiria. My student number is 124, class Tebik A. I will explain the material that I have created, namely about simple future tense to fulfill the assignment for Enhanced Language Learning Technology course. So let's go straight to the material. Hello students, how are you? I hope you're fine. So, students, now we will discuss the simple future tense. Pay attention carefully so you understand. Simple future tense. A tense used to express actions or events that will occur in the future. Jadi, simple future tense adalah suatu bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. So, to find out more about the simple future tense, let's move on to the next slide. Selanjutnya adalah kita akan membahas rumus simple future tense. So, formula of simple future tense is subject plus will plus verb. Example, I will travel to Paris next month. I sebagai subjek, plus will, kemudian travel sebagai verb. Jelas ya? Now, we will go to the next slide. Using of will. Di sini, using of will dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, using will to express spontaneous decisions, yaitu menggunakan will untuk menyatakan keputusan spontan. Example, I forgot my umbrella. I will buy one on my way home. Saya lupa membawa payung. Saya akan membeli satu saat pulang. Kedua, using will to make promises, menggunakan will untuk membuat janji. Example, don't worry, I will help you with your homework tonight. Jangan khawatir, saya akan membantu kamu mengerjakan PR malam ini. Ketiga, using will to make predictions, menggunakan will untuk membuat prediksi. Example, I think it will rain this weekend. Saya pikir akan hujan akhir pekan ini. Keempat, using will to express willingness, menggunakan will untuk menyatakan kesediaan. Example, I will learn to play the guitar next year. Saya akan belajar bermain gitar tahun depan. Then the last one is using will to express hope, menggunakan will untuk menyatakan harapan. Example, I hope she will come to the party tomorrow. Saya harap dia akan datang ke pesta besok. Jelas ya? Oke. Selanjutnya adalah time expressions. Using time expressions to indicate future time. Jadi, menggunakan ekspresi waktu untuk menunjukkan waktu di masa depan juga termasuk ke dalam simple future tense. Nah, ekspresi waktu itu yang seperti apa sih? Ya seperti tomorrow, next week, in the future, etc. Example, I will meet you at the airport tomorrow morning. Saya akan bertemu denganmu di bandara besok pagi. Jelas ya? Selanjutnya adalah conversation examples. Supaya paham dengan pembahasan kali ini, so I present an example of a real conversation for you. A. What are you doing this weekend? B. I will visit my grandparents. A. Will you come to the party tonight? B. Yes, I will definitely come. Nah, dari mana sih atau kenapa sih percakapan di atas termasuk simple future tense? Oke, I'll explain. Jadi, percakapan tersebut termasuk dalam simple future tense karena kedua pembicara sedang berbicara tentang tindakan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Pada pertanyaan pertama, si B menyatakan bahwa dia akan mengunjungi nenek dan kakeknya di akhir pekan. Pada pertanyaan kedua, si B mengkonfirmasi bahwa dia akan datang ke pesta malam itu. Nah,
Kedua kalimat menunjukkan penggunaan kata will untuk menyatakan keputusan atau tindakan di masa depan yang belum terjadi saat ini. Semoga jelas ya. Selanjutnya adalah practice exercise to practice simple future tense. Silakan kalian bisa memfoto 3 soal di bawah ini terlebih dahulu dan silakan dikerjakan saat materi ini selesai ya. Lanjut ya. Selanjutnya adalah differences with other future tense. Jadi, kita akan membahas apa sih yang membuat beda simple future tense dengan future tense lain. Simple future tense differs from other future tenses such as future continuous and future perfect. Simple future tense berbeda dari tenses masa depan lainnya seperti future continuous and future perfect. Simple future tense digunakan untuk tindakan umum di masa depan. Nah, kalau future continuous untuk tindakan yang sedang berlangsung, sedangkan future perfect untuk tindakan yang akan selesai sebelum tindakan lain dimulai. Beda ya? Oke, sekarang kita akan menarik kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari barusan. Kesimpulannya adalah simple future tense digunakan untuk menyatakan tindakan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan menggunakan kata kerja will. Nah, manfaatnya apa sih belajar simple future tense? Jadi, berlatih simple future tense akan membuat kita lebih percaya diri dalam berkomunikasi tentang rencana dan prediksi untuk masa depan. So, that's all for my explanation of the material. I hope you understand what I explained it. See you at another time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.